الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang lahir tahun 1115, wafat tahun 1206, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di atas Islam dan masih tetap istiqamah di atas kebaikan insyaallah taala. Mudah-mudahan keistiqomahan ini sampai kita mati insyaallah. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, yang kedua, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga senantiasa hidayah tercurah kepada mereka-mereka yang setia mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan masuk di bab yang ke-13, yaitu Al-Imam menyebutkan bab yang ke-13 ini minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Al-isti'adzah itu adalah al-iltija. Ya, al-isti'adzah itu al-iltija ila syai' wal iltisaqu bihi min syarri kullin aw min kulli syarrin. Al-isti'adzah itu adalah bentuk penyerahan diri kita atau menyatakan dan mengikrarkan bahwa kita ini kembali kepada sesuatu. Kita kembali kepada sesuatu dan berlindung padanya. Maka dari sini al-isti'adzah, kalau seandainya maknanya demikian, maka kita tidak boleh isti'adzah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau kita harus beristi'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adzah billah, mau tidak mau kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adzah itu adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu isti'adzah billah. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk keburukan, kejahatan. Dan ini adalah merupakan perwujudan daripada tauhid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
karena al-isti'adzah ini adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh al-isti'adzah ini diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperuntukkan al-isti'adzah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah, kata para ulama, ya, al-isti'adzah kepada selain Allah, kata para ulama, ada dua kondisi. Jika al-isti'adzah ini dilakukan dengan misalnya minta perlindungan kepada sesuatu tanpa ada pengagungan, tanpa ada pengagungan dan penghambaan kepada sesuatu itu. Hanya misalnya berlindung kepada misalnya berlindung kepada benda, misalnya tembok, berlindung kepada pohon, berlindung kepada batu, kepada misalnya rumah dari terkenanya misalkan musuh. Ya, jadi berlindung atau menjadikan tameng. Ya. Kita menjadikan tameng atau sesuatu itu kita jadikan tameng, berlindung kepadanya agar sesuatu itu bisa melindungi kita dari bahaya, tapi tanpa pengagungan, tanpa penghambaan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Berlindung kepada tembok dari serangan, ya, misalnya serangan musuh atau serangan orang jahat, maka yang seperti ini tidak mengapa. Namun kalau yang kedua, kalau seandainya kita berlindung kepada sesuatu itu dengan bentuk penghambaan dan mengagungkan kepada sesuatu itu, maka inilah yang disebut dengan syirik. Inilah yang disebut dengan syirik. Bahkan kita menyerahkan diri kita antara selama kepada sesuatu itu. Jadi seakan-akan sesuatu itu menentukan selamat dan tidaknya kita. Ini adalah merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan, dosa besar yang kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah, maka na'udzubillah, kalau dia mati dalam kondisi seperti itu berarti dia telah berbuat syirik besar dan dia dikekalkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, yang kedua inilah yang kita bahas. Apakah dalam Al-Quran ada dalilnya tentang larangan masalah meminta perlindungan kepada selain Allah? Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Jin ayat 6. Di dalam surat Jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi, ini kita berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, itu kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Jin-jin itu justru menambah kesengsaraan dan kebinasaan. Quran surat Jin ayat 6. Ya, itu Al-Jin ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dan mengabarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa itu, yaitu mereka
kalau mendatangi suatu tempat yang asing bagi mereka, ya, yang asing bagi mereka, maka mereka berlindung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berlindung kepada asyaitan, kepada jin, agar jin itu bisa menyelamatkan dan menjaga mereka. Ya, menjaga mereka dari bahaya, katanya menurut keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah ini. Ya. Jadi orang-orang yang berlindung kepada jin, syaitan ini justru bukan mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan manfaat, walaupun secara manfaat duniawi ada, mereka selamat, kadang-kadang dapat manfaat itu, namun tidak berarti, tidak bermaksud ketika manfaat itu didapatkan dari perlindungan jin, lalu kita mengatakan, oh berarti boleh dong kita berlindung kepada jin. Ya, benar bahwa orang yang berlindung kepada jin bisa mendapatkan manfaat. Ya, bisa mendapatkan manfaat, mereka bisa selamat. Tetapi manfaat yang mereka dapatkan itu tetap akan menjadi malapetaka buat mereka karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang berakibat azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai ada yang mengira bahwa ketika dia berlindung kepada sesuatu, perbuatan syirik. Dan syirik itu akan mendatangkan malapetaka, azab. Di dunia bisa datang malapetaka itu, dan tentunya di akhirat azab yang sangat pedih dan tentu kekal di dalamnya jika kita mati tidak bertobat. Orang bisa misalnya ya, dia berlindung kepada sesuatu untuk mendapatkan manfaat duniawi, untuk mendapatkan harta. Kadang-kadang misalnya seseorang bisa jadi dia sujud kepada manusia, mungkin kepada raja, kepada penguasa, demi mendapatkan harta dan kedudukan. Dia bisa dapat harta, dari sisi duniawi dapat manfaat, tapi status orang seperti ini dia telah dikatakan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang boleh kita sujudi, tidak boleh kita tunduk kepadanya dan sujud kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sujud kepada manusia demi mendapatkan misalnya manfaat duniawi, maka ini na'udzubillah min dzalik. Ya, artinya dia berlindung kepada misalnya perbuatannya itu supaya dia selamat, supaya bisa dapat manfaat. Padahal ini adalah perbuatan syirik. Ya. Demikian juga sebagian orang yang suka memuji-muji, misalnya ya, memuji dengan pujian yang berlebihan kepada misalnya kepada manusia, sehingga menempatkan manusia itu seperti seakan-akan dia Tuhan, ilah. Maka tentu yang seperti ini adalah sikap yang berlebihan, hanya demi mendapatkan
harta, manfaat, tapi dia terjerumus kepada perbuatan yang terlarang di dalam Islam. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh dipuji dengan pujian yang berlebihan, maka manusia pun tidak boleh dipuji terlalu berlebihan. Ya, Rasulullah mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji dan mengangkat saya seperti orang-orang Nasara memuji dan mengangkat Nabi Isa, memposisikan dia seperti Tuhan. Dianggap dia jadi Tuhan. Saya innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Kelebihannya adalah yuha ilayya. Saya cuma dikasih wahyu saja. Tapi kalau manusia, saya tetap manusia. Maka jangan pernah Anda puji saya dengan pujian yang berlebihan. Iya, seperti itulah. Sebagian orang memuji orang-orang yang dianggap punya harta, yang punya kedudukan, punya jabatan, demi untuk mendapatkan harta manfaat. Itu mendatangkan manfaat, tapi tercela karena kalau kita memujinya berlebihan. Jadi sesuatu ya yang terlarang dalam agama, yang haram dalam agama, bisa saja mendatangkan manfaat. Di balik perbuatan itu bisa mendatangkan manfaat, tapi bukan berarti adanya manfaat di balik perbuatan itu atau tindakan itu lalu kita mengatakan dia boleh atau halal dilakukan. Ya. Karena di dunia ini kata para ulama tidak ada keburukan yang rajih, tidak ada keburukan murni dan tidak ada juga kebaikan murni. Maksudnya gimana? Maksudnya syirik itu, misalnya contohnya begini, syirik itu walaupun haram, ya, dibenci, dosa yang paling besar, tidak dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dilakukan oleh manusia itu bagi mereka yang melakukannya, mereka ada mengambil manfaatnya, tapi tetap perbuatan ini dosa dan haram. Orang mencuri, ya, walaupun perbuatan mencuri ini haram, dosa, tapi dia ada dapat manfaatnya, dia dapat uang, bisa makan, tapi haram. Demikian juga misalnya dia berbuat perbuatan maksiat yang lain, ada sisi manfaatnya. Ya, ada sisi manfaatnya. Jadi dikatakan tidak ada keburukan yang murni bersih daripada tidak ada, misalnya tidak sama sekali mendatangkan satu titik kebaikan. Tidak. Nanti di akhirat baru itu murni keburukan. Kalau masuk neraka ya sudah murni keburukan. Tidak ada sama sekali lagi sisi kebaikannya kalau sudah masuk dalam neraka. Demikian juga di dunia ini tidak ada kebaikan murni 100%. Misalnya ketika didapatkan oleh seseorang lalu dikatakan dia tidak punya, misalnya tidak ada rasa capek atau tidak ada rasa letih, capek, atau mungkin sibuk, atau habis waktunya, habis tenaga atau pikirannya. Misalnya orang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu pahalanya besar. Ya. Pahala sangat luar biasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sisi sedikit yang tidak baiknya ada di situ. Seperti misalnya orang malas, ya, capek, misalnya orang sholat waktu subuh apalagi kan malas, capek, atau pokoknya berat lah rasanya. Artinya ada sisi tidak baiknya di situ. Lalu tapi tidak berarti kita mengatakan sholat atau ibadah itu tidak baik. Ya, misalnya zakat, ya, misalnya orang ibadah dengan zakat, ngeluarin harta. Ya, ngeluarin harta itu kebaikan.
Tapi di sisi lain, orang-orang merasa ketika mengeluarkan harta itu merasa kurang hartanya. Walaupun tentunya tidak akan pernah kurang di mata manusia. Namun tidak pernah akan kurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi manusia, dalam pikiran manusia ini berkurang. Hitung-hitungannya begitu. Dia sudah kumpulin uang, capek-capek, kemudian setelah itu dikeluarin. Ya, jadi dapetin harta tapi dengan penuh ya upaya yang sangat berat. Jadi ya kayak seperti misalnya apa ya, puasa misalnya. Puasa itu kebaikan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar. Tapi bagi manusia mereka merasa berat. Ini maksudnya jika dilihat dari sisi manusianya, bukan dari sisi Allah ya. Kalau dari sisi Allah, ya keburukan tetap keburukan di dunia ini, kebaikannya tetap kebaikan murni. Tapi kalau bagi manusia, maksudnya mereka masih merasa ada yang tidak, di sisi tidak baiknya ada. Ketika mereka puasa, mungkin kadang-kadang kalau lagi safar, ya gimana lebih baik gak usah puasa gitu ya. Atau mungkin lagi sakit, kalau dia sakit gimana kalau mau puasa, kalau menyusui misalnya, dan lain-lain. Jadi puasa itu walaupun kebaikan tetap ada tidak enaknya. Namun nanti kalau sudah masuk di surga baru murni kebaikan, tidak ada lagi keburukan, semua murni kebaikan. Jadi keburukan yang murni itu hanya di akhirat dan kebaikan yang murni hanya juga di akhirat. Nah, dari sini kemudian saya kembali mengatakan bahwa orang-orang ya yang berlindung kepada syaitan, ya kepada jin, merasa bahwa jin, syaitan itu membawa dan mendatangkan manfaat. Ya, memang dari sisi manfaatnya bisa ada, bisa didapatkan. Namun tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala ini perbuatan syirik, dosa besar. Sangat berbahaya. Jadi perlindungan itu hanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta perlindungan, mintailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunillahi multahada. Ya. Katakan Muhammad kepada mereka manusia. Tidak ada tidak Qul la yujirani minallahi ahadun wa lan ajidah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menimpakan keburukan, musibah, bencana kepada kita pasti akan kena. Ya. Walan ajida min dunihi multahada. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mendapatkan pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah perlindungan sama Allah. Itu adalah perlindungan yang hakiki. Ya. Perlindungan yang sejatinya kita minta, yaitu kepada Allah. Manusia hanya melihat sisi manfaat duniawinya, tapi mereka tidak melihat sisi ukhrawinya, bahwasanya ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya di akhirat itu adalah adab kekal di dalam neraka. Bahkan di dunia saja orang berbuat syirik, dosa-dosa itu mendatangkan malapetaka. Ya. Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir ini langit pecah. Ya. Lautan ini tumpah terbelah. Bintang-bintang berjatuhan, hampir-hampir dunia ini pecah gara-gara mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mereka mengatakan bahwasanya ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik. Mereka tidak yakin bahwa hanya Allah hanya Allah lah sesembahan yang sah, yang hak, yang benar untuk disembah.
Maka kalau seandainya Allah murka dan Allah timpakan azab kepada kita gara-gara ini dosa, maka hancurlah semua. Dan kalau Allah turunkan azab kepada kita gara-gara dosa, kesyirikan dan maksiat-maksiat kita, maka binasalah kita. Ya. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang kalau Allah turunkan azab itu tidak menimpa orang-orang zalim yang berbuat dosa saja, tapi semua kena. Semua akan hancur. Tapi tentunya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat tergantung amalan dan niatnya dan perbuatannya. Siapa yang berbuat baik, dia akan selamat. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa, maksiat dan syirik, maka hancurlah dia, binasalah dia. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah penjelasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Jin ayat 6 ini. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka sampai di sebuah tempat yang mereka anggap ini tempat yang menakutkan atau tempat yang aneh, yang masih asing bagi mereka, mereka biasanya berlindung kepada jin. Ya. Dengan suara keras mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Kalau misalnya mereka sampai di misalnya di lembah, ya, mereka sampai di sungai, ya, di tempat-tempat yang aneh lah pokoknya. Mereka berteriak dengan suara keras, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Ya. Mereka mengatakan kami berlindung kepada tuannya atau penjaganya, penjaga lembah ini, dari tindakan-tindakan buruk, tindakan jahat penduduk di sini. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah seperti ini. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dan menyaksikan, mendapati kondisi orang-orang jahiliyah adalah seperti ini, beliau kemudian mengajarkan kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Khawla binti Hakim radhiyallahu anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, faqala, lalu dia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan atau buruknya ciptaanmu atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan ciptaan Allah, dari kejahatan ciptaan Allah. Lam yadurru aw lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka sesuatu apapun tidak akan memberikan bahaya kepadanya, tidak akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat yang dia singgah itu.
sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya apa yang seharusnya dibaca, apa yang seharusnya dilakukan ketika dia datang di sebuah tempat yang asing. Apakah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang mana mereka kalau sampai di sebuah tempat, mereka berlindung kepada tuan atau penjaga tempat itu. Dan di masa sekarang, di zaman kita sekarang, ada. Di Maluku Utara pun ada, di daerah-daerah di Indonesia ini pun ada. Ini membuat kita lebih juga bersemangat dan terus semangat untuk mendakwakan tauhid, mengajarkan kepada umat akan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, buruknya kesyirikan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal ini. Melakukan apa? Membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat, yaitu berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari buruknya ciptaan makhluk yang jahat, dari buruknya makhluk-makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah juga, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Doa ini kalau dibaca, kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan bahaya. Dia tidak akan mendapatkan gangguan, baik dari manusia maupun juga dari jin, atau dari makhluk selain manusia dan jin. Karena bisa jadi gangguan-gangguan itu datang dari makhluk seperti binatang, hewan-hewan buas. Ketika dia baca doa ini, maka insya Allah Ta'ala dia akan dilindungi dari semua bahaya, dari semua kejahatan. Karena juga disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya saya tadi malam tersengat binatang yang berbisa. Lalu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, jika engkau tadi malam membaca kalimat ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka engkau tidak akan disengat binatang berbisa ini. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca doa ini. Jadi bukan cuma dari manusia, bukan juga dari jin, tapi dari makhluk seperti binatang-binatang buas dan berbisa. Tapi ketika kita baca, kita harus dengan penuh keyakinan, yakin bahwa hanya Allah yang mampu melindungi kita dari bahaya, dari kejahatan, dari sengatan hewan-hewan yang buas dan jahat ini. Bacanya dengan penuh keyakinan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kita berlindung kepada Allah atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi doanya itu bisa langsung menyebut a'udzu billah atau a'udzu bikalimatillah. Tapi yang lebih tepat adalah baca a'udzu bikalimatillah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan dengan kalimat Allah? Jadi dengan bentuk jamak, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
Jadi itu mencakup semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kita berlindung kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita rangkum semuanya, kita kumpulkan semuanya. Jadi ini lebih lengkap. Dan melalui hadis ini juga kata para ulama, kita boleh berlindung kepada Allah atau berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Karena kalimat ini artinya kalimat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini katakan kalimat itu min jumu'il qillah. Li'annahu jam'u muannats salim wa jumu'il qillah min 3 ila 10 wal kathra ma fawqa dhalik. Wa qila jumu'il kathra min 3 ila ma la nihaya lahu. Fayakunu jam'ul qillah wal kathra yattafiqani fil ibtida' wa yakhtalifani fil intiha'. Tapi yang rajih adalah anna jumu'ul qillah tadullu 'ala al-kathrah bid-dalil. Ya. Kemudian kata-kata kalimat di sini katakan wa jam'u qillah dalun 'ala al-kathrah li wujudid dalil. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ya. Kalimat-kalimat Allah. La nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, katakanlah kalau seandainya lautan midadan li kalimati dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhannya, ya, lanafidal bahr, maka air laut itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu habis, ya. Maka laut yang duluan habis sebelum kalimat-kalimat itu habis, sebelum kalimat-kalimat itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, dan kalaupun air laut itu didatangkan yang baru lagi sebesar lautan ini untuk menulis, ya, menuliskan nikmat-nikmat Allah, ya, dengan kalimat-kalimat Allah ini, atau menuliskan kalimat-kalimat Allah dengan tintanya adalah tinta air laut ini, maka nikmat-nikmat Allah atau kalimat-kalimat Allah ini tidak akan habis. Ya, tidak akan pernah habis. Betapa luasnya kalimat Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ma fil ardi dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat ini adalah yang dimaksud dengan kalimat-kalimat adalah kalimat kauniyah dan syari'iyah. Jadi mencakup semua kalimat-kalimat Allah yang bersifat kauniyah dan bersifat syari'iyah. Ya. Dan dari sini kemudian kita katakan bahwasanya kalimat-kalimat Allah yang dimaksud ini adalah semua nikmat-nikmat Allah yang sempurna dan yang indah, ya, sifat Allah yang, nama Allah yang indah dan juga sifat Allah yang tinggi. Itu mencakup semua dari situ. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalimat di sini adalah kata kun. Kalimat ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah semua, terciptalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan kun untuk menciptakan sesuatu, maka terjadilah. Hanya mengatakan kun fayakun, terjadilah. Jadi sebagian mengatakan kita berlindung dengan kalimat kun, ya, kita berlindung dengan kalimat kun yang banyak ini, yang sempurna ini, dari keburukan makhluk dan kejahatan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya apapun penafsirannya atau apapun penjelasannya, bagi kami bahwa kita boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah sebagaimana kita boleh berlindung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya. Dan kalimat Allah ini adalah kalimat yang sempurna. Disebutkan di sini kalimat yang
sempurna. Baik. Dari sini kemudian ya insya Allah hadis ini mirip dengan misalnya kita mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Seperti kita berdoa, ya, doa yang kita baca a'udzu bi kalimatillah itu kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu sama dengan kita mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan keagungan, keperkasaan Allah dan kuasa Allah dari keburukan apa yang saya dapatkan dan saya takutkan. Ya, ini doa yang dibaca ketika misalnya kita sakit, lalu kita tekan tempat yang sakit itu sambil membaca doa ini. Ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Doa ini biasanya dipakai untuk membacakan atau meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain dengan menekan bagian yang sakit sambil membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Sambil membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali baru kemudian kita membaca doa ini. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, jadi ini sama dengan doa ini, ya. Sama dengan doa ini. Jadi kata para ulama, kita boleh berdoa dengan meminta perlindungan kepada atau dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita boleh berlindung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca a'udzu billahi, yaitu dengan nama-nama Allah, atau kita baca berlindung dengan sifat-sifat Allah seperti yang ada di dalam hadis ini atau di dalam doa yang tadi kita bacakan barusan. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain banyak, misalnya a'udzu a'udzu bi rahmatika min sakhatik. Ya, a'udzu bi rahmatika atau a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya, a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya. Wa bi mu'afatik min uqubatik. Ya, jadi ada doa ya kita baca selain yang tadi, yaitu misalnya kita berlindung, saya berlindung dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu dari murkamu dan dari perlindunganmu, penjagaanmu dari diturunkannya azab. Ya, ini boleh dalam doa. Ya, jadi dengan sifat Allah atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini adalah penjelasan daripada hadis yang ada di dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan bab ini cuman 2 dalil yang beliau sampaikan di bab ini. Lalu kemudian setelah itu beliau menyebutkan al-masail, ya. Beliau menyebutkan al-masail, kandungan bab ini. Dia mengatakan penjelasan tentang maksud ayat yang ada dalam surat Al-Jin. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya surat Al-Jin ayat 6 bahwasanya ada manusia yang berlindung dari jin, dan jin tersebut justru menambah manusia-manusia yang berlindung ini menambah dosa dan menambah celaka, tidak mendatangkan kebaikan, ya, justru malah menambah bahaya. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik, karena meminta perlindungan itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, ya, yaitu penjelasan beliau bi kalimatillah itu maksudnya kalam Allah, dan kalam itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sedikit tambahkan di sini, ya. Kata beliau bahwa kalam itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Juga kalam Allah itu ada suaranya dan ada hurufnya. Jadi Allah berbicara dengan suara, Allah berbicara dengan huruf. Ya, Allah berbicara dengan suara dan Allah berbicara dengan huruf. Dan ini disebutkan atau ini dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran, tentunya dengan hadis-hadis. Allah berbicara kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Langsung Allah berbicara atau Muhammad langsung mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara Jibril. Jadi ada suaranya dan ada hurufnya, ya, ada suaranya dan ada hurufnya. Karena ada sebagian orang yang meyakini bahwa Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Nah, ini bahaya kalau sampai dikatakan tanpa huruf atau tanpa suara. Bagaimana bisa terdengar ayat, bagaimana bisa terdengar firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau tanpa ada suara? Ya. Manusia kita ini tidak bisa mendengar, tidak bisa menafsirkan atau tidak bisa menyampaikan sesuatu kalau tidak mendengar. Ya, misalnya kita diam kayak gini, lalu ada orang yang faham pembicaraan kita. Kita manusia, makhluk yang terbatas. Masa kita faham apa yang dikatakan atau diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, Allah katakan misalnya qul kepada Muhammad, qul. Banyak dalam ayat Allah katakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad. Baru Muhammad menyampaikan. Kalau tidak pakai suara ya enggak akan kedengaran. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang qul, katakan wahai Muhammad. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Banyak ayat yang semacam ini. Panggilan langsung, dan semua ayat itu adalah kalamullah dengan suara dan dengan hurufnya. Allah mengatakan kepada Nabi Musa misalnya. Ya. Allah katakan kepada Nabi Musa, alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Buang, lemparkan itu apa yang ada di tanganmu. Talqaf ma sana'u, akan menelan apa yang mereka bikin, apa yang mereka buat dari sihir itu. Inna ma sana'u kaidu sahir, yang mereka buat itu adalah sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan mereka tidak akan pernah beruntung. Sahir-sahir, para petukang sihir ini tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah bisa menang. Mereka akan kalah. Ya, ketika Nabi Musa merasa takut, Allah bilang, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, di dalam surat Al-A'raf itu, ya, Allah katakan menceritakan tentang percakapan tukang sihirnya Nabi Musa dengan Nabi Musa. Ya. Qalu ya wa qalu ya qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kita yang buat ular dulu, kita yang lemparkan tali-talinya, tongkat-tongkat ini duluan, atau kamu duluan? Kami yang lemparkan tali-tali ini, atau kami yang bikin duluan sihirnya, atau kalau engkau duluan? Nabi Musa mengatakan, kalian duluan. Ya, kalian duluan. Lalu kemudian mereka pun melemparkan tongkat-tongkat itu. Lalu Allah kabarkan, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi. Ya. Fa idza hibaluhum
wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu Nabi Musa merasa takut. Lalu Allah mengatakan, qulna la takhaf. Kami katakan kepada Musa, Musa, jangan kamu takut. Itu langsung firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. La takhaf innaka antal a'la. Kamu berada di atas mereka. Engkau lebih tinggi dari mereka. Lalu Allah bilang, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Buang, lemparkan apa yang di tanganmu. Ya. Semua kepada para nabi Allah katakan. Allah sampaikan kepada mereka. Allah bilang kepada Nabi Ibrahim misalnya, ya nar kuni, ya narun kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Itu Allah katakan kepada Nabi Ibrahim saat itu. Karena Nabi Ibrahim sudah ketakutan. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara, dengan apa? Dengan huruf. Dan bisa terbaca. Bisa terbaca. Benar yang kita bacakan misalnya sekarang ini suara saya, tapi ayat-ayatnya yang dengan hurufnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita suarakan itu memang ini suara kita, tapi bunyinya seperti apa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berkaitan dengan Allah itu adalah bukan makhluk. Ya, itu bukan makhluk. Sifat Allah semuanya bukan makhluk. Nah, kemudian di sini dikatakan karena minta perlindungan kepada makhluk itu syirik. Ya, karena minta perlindungan kepada makhluk itu syirik. Maka dari sini Rasulullah mengatakan a'udzu bikalimatillah, ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Karena kalau kita mengatakan kalam Allah atau ucapan Allah itu makhluk, maka pasti sudah tentu tidak akan bisa. Karena itu syirik. Makanya Nabi menyuruh kita membaca ini, berarti itu tandanya kalamullah itu bukan makhluk, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini sangat utama walaupun singkat. Doa ini sangat utama walaupun singkat. Ya, jadi luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan dilindungi dari keburukan, dari bahaya, ya, dari kejahatan apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, mau jin manusia maupun selain jin manusia. Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dunia, baik dengan menolak kejahatan atau mendatangkan keberuntungan, tidak berarti sesuatu itu tidak termasuk syirik. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ketika kita mendapatkan, misalnya kita mampu, ya, ketika kita berlindung kepada makhluk lalu mendatangkan manfaat kepada kita, itu bukan berarti bahwa hal itu baik. Itu bukan berarti bahwa itu tidak syirik. Justru ini adalah perbuatan syirik jika perlindungan kita kepada makhluk itu dengan penuh pengagungan dan penghambaan. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan Akh Ilman kalau misalnya teman-teman ingin mau bertanya. Ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang diberikan. Ya. Semoga bermanfaat bagi semua. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Oke, dibacakan. Bacakan. Ya, baca. Ya. Bagaimana dengan kalung yang dipakai seseorang tapi di kalung tersebut bertuliskan nama Allah dan dia meyakini bahwa kalung atau gelang tersebut dapat menghilangkan penyakit tanpa dia menyita dan berdoa kepada Allah dan hanya mengharapkan kesembuhan pada kalung tersebut. Apa ini termasuk syirik besar, Ustaz? Oke. Ini yang disebut dengan jimat. Kemarin pembahasan kita tentang jimat. Jadi jimat itu kan suatu benda yang di situ biasanya ya mungkin berbahan biasa, kalung biasa, atau mungkin kain, atau mungkin tali, ataupun ya apa saja bisa dijadikan jimat. Namun hampir kebanyakan umat Islam yang bikin jimat-jimat ini
Mereka tulis di situ tulisan-tulisan Arab, ya, ayat, potongan-potongan ayat, nama-nama Allah dan simbol-simbol tertentu, ya, simbol-simbol tertentu. Mereka pakai itu tujuannya untuk minta perlindungan, minta keselamatan, menjaga diri dari bahaya dengan menggunakan benda itu. Kalau seandainya jimat ini tertuliskan situ ayat Quran ada, kemudian tulisan Arab yang tidak bukan ayat, bukan hadis, bukan zikir dan doa, kemudian ada simbol-simbol, pokoknya ada bahasa mungkin selain Arab campur di situ, maka ini jimat haram hukumnya, tidak boleh. Walaupun di situ ada kalimat Allah, ada nama Allah, ada ayat Quran atau zikir, tapi kalau bercampurkan simbol, kemudian bercampurkan tulisan-tulisan selain ayat dan zikir, di situ ada, maksudnya zikir yang dimaksud adalah zikir yang memang dengan zikir itu kita berdoa, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung atau minta perlindungan kepada Allah dengan zikir itu misalnya. Kalau seandainya ini bercampurkan semua seperti ini, maka ini haram, syirik. Ya. Menggunakan jimat kemarin sudah kita bahas merupakan perbuatan syirik. Dan masalahnya sekarang kalau seandainya kata para ulama membahas kalau jimat itu murni ayat Al-Qur'an. Murni ayat Al-Qur'an. Maka yang seperti ini kata para ulama sebagian mengatakan boleh. Ya, sebagian mengatakan boleh. Murni ayat Al-Quran, tidak ada yang lain. Ya. Atau zikir dari Nabi SAW saja misalnya, tidak ada yang lain. Tapi tidak dicampur ayat Al-Quran dengan zikir, ya. Pokoknya ayat Al-Quran saja. Ya. Maka dari sini kata para ulama, kalau menggunakan Al-Quran murni, maka ini boleh. Atau ayat Al-Quran murni, ini boleh. Walaupun sebenarnya kita menyikapi Al-Quran ini adalah dengan membacanya, ya, menghafal, memahami maknanya dan mengamalkan maknanya. Itu yang seharusnya kita lakukan terhadap Al-Quran. Ya, minta perlindungannya tanpa menggantungkan Al-Quran di badan kita atau menempelkan Al-Quran di baju kita dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya adalah nama Allah. Nama Allah dituliskan di suatu benda, di kalung atau di gelang atau di cincin, nama Allah di situ. Maka ini kita katakan tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tulis nama Allah saja atau nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim misalnya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena nama-nama Allah itu akan memiliki makna jika dia membentuk kalimat sempurna atau ayat yang sempurna. Ya, ayat yang sempurna. Kalau cuma nama Allah saja, satu misalnya gitu, taruh gini Allah Ar-Rahman atau Ar-Razzaq misalnya, maka ini tidak boleh. Walaupun itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah adalah harus dihafal, kemudian difahami dan diamalkan. Barulah insya Allah siapa yang menghafal, dalam hadis dikatakan siapa yang menghafal 99 nama Allah dia difahami dan diamalkan, maka baginya surga. Maka baginya surga. Jadi bukan dengan cara ditempelkan di benda lalu kemudian diyakini bahwa benda itu mendatangkan manfaat kepadanya. Bahkan mungkin ketika dia tempelkan di benda itu, dia tidak meyakini bahwa nama Allah yang itu memberikan manfaat. Walaupun sebenarnya tidak boleh juga. Ya. Walaupun sebenarnya tidak boleh juga. Bisa jadi dia tempelkan ke benda itu, dia malah justru berkeyakinan benda itulah yang justru mendatangkan manfaat kepadanya atau melindunginya dari bahaya. Dan ini lebih parah lagi. Naam. Allahu a'lam bishawab. Demikian itu jawaban saya. Fadhal, silakan. Ini kan berkaitan sama kebiasaan masyarakat.
Ya. Kalau mereka di ke tempat yang orang bilang angker gitu saja, Ya. itu mereka biasanya kayak meminta izin gitu. Minta izin. Iya. Bilang semisal tabea gitu saja. Tabea, iya. Tapi mereka nggak ini nggak meminta perlindungan ke penghuni itu, cuman mereka bilang tuh kayak syariat minta izin gitu saja. Iya. Bisa juga biasanya kadang-kadang tuh membunyikan klakson ketika lewat jembatan gitu. Iya. Nah, itu apakah masuk syirik? Iya. Atau syirik? Itu dia nanti masuk kepada, kalau perlindungan kan dia mengucapkan ucapan saya berlindung. Tapi kalau yang seperti itu nanti masuknya pada takut kepada selain Allah dengan membentuk pengagungan kepada benda itu atau makhluk itu, dan ini syirik. Ya. Al khaufu min ghairillah atau minal makhluqat. Kita takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala karena khawatir nanti dia mendatangkan bahaya kepada kita. Kita katanya bahasanya tabea, permisi, ya. Ini nggak boleh, karena ini sudah ada pengagungan dalam hati kita. Jadi orang itu bisa berbuat syirik dengan hati dan perbuatannya. Nah, hatinya itu takut kepada benda itu atau tempat itu, sehingga dia bilang seperti itu. Dan ini ya berawal dari kebiasaan sebelumnya. Orang mengatakan bahwa kalau tidak mengucapkan kalimat ini atau tidak mengatakan tabe atau permisi, maka kalian akan dapat bahaya. Nah, ini masuk kepada perbuatan tadi. Ya, masuk kepada perbuatan syirik. Karena kita sudah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan takut itu adalah ibadah. Takut adalah ibadah. Sementara kalau diperuntukkan kepada selain Allah, berarti itu syirik. Ya. Dan nanti akan ada pembahasannya selanjutnya. Ada pembahasan setelah ini, takut kepada selain Allah. Ya. Allah mengatakan wa khafuni wa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian takut kepada makhluk-makhluk itu, tapi takutlah kepadaku kalau kalian memang beriman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan seperti itu. Dalam hadis misalnya, kalau kita ingin minta perlindungan kepada Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Kalau minta sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau takut itu, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Jadi masuk dalam kategori apa? Takut kepada selain Allah. Dan akhirnya mengeluarkan sikap yang kayak tadi itu, minta permisi dan pamitan. Bisa juga kita katakan perbuatan ini masuk dalam membaca kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu justru seakan-akan bermakna kita meminta perlindungan kepada selain Allah, walaupun tidak secara langsung, tidak secara spesifik disebutkan saya berlindung kepadamu dari ini misalnya. Tapi kalimat-kalimat yang diucapkan misalnya, atau tingkah-tingkah yang dilakukan itu misalnya membunyikan klakson atau bersuara atau kata tadi permisi, tabea dan macam-macam. Walaupun itu kalimatnya mungkin sesimpel itu atau perbuatannya sesimpel itu, tapi itu bisa bermakna seperti meminta perlindungan. Itu juga bisa, kalau seandainya yang melakukannya itu punya niatnya sampai seperti itu, maka itu juga bisa masuk sama dengan meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, itu jawaban saya. Barakallahu fikum. Ya. Baik, mungkin ini yang sebenarnya nanti ada yang seperti ini juga bisa jadi masuk juga dalam istighotsah kepada selain Allah. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Istighotsah yaitu minta pertolongan.
Jadi dengan ucapan itu dia mengatakan saya kayak seakan-akan minta tolong gitu. Itu nanti ada pembahasan setelah ini juga. Jadi itu masuk ya. Pokoknya sisi-sisi ini semua ada. Sisi-sisi kesyirikan. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan tentunya kita mampu mengamalkan apa yang kita pelajari, yang kita fahami. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.